Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan membaca dari Yohanes 3 ayat yang pertama sampai ke 21. Yohanes pasal 3 adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi?" Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam manusia, dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Sampai ayat yang ke-21. Terima kasih. Nah, kita bisa melihat di dalam Yohanes 3 ya, ada dua bagian sebenarnya. Yang pertama adalah percakapan Yesus dengan seorang pemimpin agama Yahudi yang bernama Nikodemus, dan yang bagian kedua mengenai kesaksian Yohanes tentang Yesus. Nah, kita perlu tahu dulu, kalau di ayat 1 dikatakan adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Dia seorang pemimpin agama Yahudi. Nah, kita bisa melihat bahwa ya Nikodemus orang Farisi, dia terdidik, dia seorang cendekiawan, bahkan dituliskan di sini dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Dan tentu saja prinsip hidupnya berlawanan dengan kekristenan. Ya, dia seorang anggota Mahkamah Agama. Nah, kita juga perlu tahu siapa Yesus. Ya, kalau kita lihat di ayat yang kedua, ya Nikodemus ini datang pada waktu malam kepada Yesus. Nikodemus menyebutnya Rabi. Ya, kita bisa melihat bahwa Nikodemus ini menghormati Yesus. Bahkan di sini dikatakan, engkau datang sebagai Rabi, bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah. Nah, kalau kita melihat di ayat berikutnya, di ayat yang ke-13, kita juga bisa melihat bahwa Yesus ini adalah Anak Manusia dari surga.
Nah, kita sudah tahu siapakah Nikodemus, siapakah Yesus. Nah, kita bisa melihat kapan sih Nikodemus ini datang. Kalau kita lihat di ayat yang kedua, ini Nikodemus datang pada waktu malam hari. Tentunya Nikodemus datang secara pribadi, secara khusus kepada Yesus. Kalau kita melihat di ayat yang sebelumnya, ayat 2, ayat 23, ini pada waktu Paskah, ya, juga dijelaskan bahwa saat itu berada di Yerusalem. Nah, kita mau melihat ayat berikutnya, yaitu kita bisa melihat bahwa di sini ada sebuah pertanyaan, ya, ada sebuah hal yang ingin didiskusikan oleh Nikodemus kepada Yesus. Tentunya Nikodemus ini datang kepada Yesus bukan membicarakan tentang masalah politik, ya, tapi dia membicarakan tentang hal yang menyangkut keselamatan. Nah, kita bisa melihat ada 3 poin yang didiskusikan antara Nikodemus dengan Yesus. Yang pertama adalah mengenai hal kerajaan Allah, ya, di ayat yang ketiga. Lalu hal kelahiran kembali, ayat yang kelima, dan percaya kepada anak manusia di ayat yang ke-12. Nah, kita melihat dulu di ayat yang keempat, ya. Nikodemus ini sedang bertanya, ya, menyangkut tentang kelahiran baru. Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tahu? Nah, kita bisa melihat di ayat berikutnya bahwa Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, kita bisa melihat ada sebuah kebingungan, ya, ketika Yesus menjawab pertanyaan Nikodemus mengenai bahwa seorang dapat masuk ke dalam kerajaan Allah jika dia dilahirkan dari air dan roh. Maksudnya ini apa, gitu ya? Kita tentu tahu, ya, bahwa manusia itu telah rusak secara total, ya. Jadi kelahiran pertama itu dibentuk dalam dosa, ya, sehingga manusia ini memerlukan yang namanya kelahiran baru. Jadi kelahiran baru ini adalah sebuah pekerjaan atau karya Roh Kudus, ya, di mana Yesus itu mati, ya, dia memulihkan keadaan manusia yang saat itu telah mati dalam dosa, sehingga orang itu akan mengalami yang namanya kelahiran baru, pembaharuan, ya, dalam seluruh segi kehidupannya. Nah, kita bisa melihat bahwa kelahiran baru itu merupakan sebuah syarat bagi seseorang agar dirinya ini bisa selamat, ya. Kita juga bisa melihat di sini Yesus mengatakan, Yesus menjawab bahwa, ya, seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Apa sih maksudnya dilahirkan dari air dan roh, ya? Kalau dilahirkan dari roh ini menuju kepada kelahiran baru, ya. Tetapi kelahiran air ini merujuk kepada kelahiran jasmani, kelahiran pertama kita lahir dari daging, ya. Nah, kelahiran baru ini adalah lahir dari Roh Allah. Karena percaya Yesus dilahirkan dari roh, ini merujuk kepada sebuah kelahiran baru, kelahiran secara rohani. Nah, kita juga bisa melihat yang dituliskan di ayat yang ke-6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kita tahu bahwa, ya, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Kalimat ini menuju kepada manusia yang dikuasai oleh dosa, sehingga manusia itu memerlukan kelahiran baru yang berasal dari Roh Kudus, ya, sehingga dikatakan yang dilahirkan dari roh itu adalah roh, ya, merujuk kepada manusia yang dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, manusia berdosa ini membutuhkan kelahiran baru dari Roh Kudus supaya dia bisa selamat, supaya dia bisa masuk dalam kerajaan surga. Sehingga ayat 7 dikatakan, ya, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ini menjadi sebuah perintah, ya, bahwa setiap kita perlu yang namanya kelahiran baru, sebuah syarat yang sudah ditetapkan Allah supaya kita semua bisa selamat.
Nah, kita bisa melihat di poin berikutnya Nikodemus mengatakan, Yesus mengatakan di ayat yang ke-8, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ya. Kita tahu bahwa angin itu bahasa Yunani pneuma, artinya roh, nafas atau angin ya. Kelahiran baru ini diibaratkan seperti angin yang bertiup kemanapun dia mau. Kalau kita melihat di Kisah Para Rasul 2 ayat yang kedua bahwa roh Tuhan, roh itu turun ke atas para rasul dengan tiupan keras, sehingga roh ini punya sebuah pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Roh ini sama seperti angin yang nggak bisa ditahan ya, sama seperti pekerjaan Roh Kudus dalam kelahiran baru yang tidak bisa ditahan. Dia akan memperbaharui kita. Lalu kita bisa melihat di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-9, Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jadi penjelasan Yesus mengenai kelahiran baru itu tidak bisa dipahami oleh Nikodemus ya. Ya, kita perlu tahu bahwa kodrat manusia ini sudah rusak, sehingga itu membuat pembaharuan itu sangat penting, dan cara Roh Kudus itu bekerja itu membuat kelahiran baru ini bisa dilakukan. Ya, sekalipun kita bisa melihat bahwa Nikodemus ini ya tadi adalah pemimpin agama Yahudi, ternyata dia nggak mengerti pola pikir atau pemikiran hal-hal yang sudah dijelaskan oleh Yesus. Jadi sebuah persoalan ini, pemikiran ini nggak bisa dimengerti oleh dia. Kita bisa melihat bahwa apa yang berasal dari Roh Allah adalah suatu kebodohan bagi manusia. Nah, lalu kita bisa melihat bahwa Yesus ya, melontarkan sebuah teguran gitu ya, sehingga di ayat yang ke-10 kita bisa melihat bahwa jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Ya, Nikodemus seorang pengajar, tapi dia nggak mampu memahami hal tersebut. Nikodemus mengajar, tapi dia nggak mengetahui tentang kebenaran itu. Lalu kita bisa melihat di ayat berikutnya, Yohanes 3 ayat 11-13 ya. Dikatakan di sini bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian ini. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Kita bisa melihat bahwa kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Kristus itu adalah pasti. Sehingga kita bisa melihat di ayat ini dikatakan, kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, yang sudah diketahui, dan bersaksi tentang apa yang kita sudah lihat. Ya, jadi kalau kita melihat kata-kata kami tahu, kami lihat, ini menjadi sebuah ukuran untuk menjamin bahwa apa yang diajarkan mengenai kelahiran baru itu adalah sebuah kebenaran. Kalau kita melihat di ayat yang ke-12, ya hal-hal ini kamu gak akan percaya gitu ya, kamu tidak percaya waktu aku berkata tentang hal-hal duniawi. Hal-hal yang duniawi aja itu tidak bisa dipercayai, apalagi kalau Yesus itu berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi. Nah, di ayat yang ke-13 kita bisa melihat bahwa ya tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia, yaitu Anak Manusia. Ya, Anak Manusia ini adalah Yesus yang mampu menyatakan kepada kita apa yang dikehendaki Allah bagi keselamatan kita. Tidak ada seorang pun yang punya pengetahuan tentang Allah dan perkara surgawi seperti apa yang Yesus, seperti pemikiran Yesus.
Nah, kita bisa melihat di Yohanes 3 ayat 14 sampai 15 di sini dikatakan ya, dan sama kita perlu tahu dulu apa arti percaya kepada anak manusia. Di sini dikatakan dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia itu harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat 14, ayat 15 ini menjelaskan ya, sama seperti Musa yang meninggalkan ular di padang gurun, ular tembaga ditinggikan di atas tiang. Gitu pula dengan anak manusia yang harus ditinggikan, dia harus menderita, ya, ditinggikan dalam penyalipannya, ditinggikan di atas kayu salib dengan tujuan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, tawaran keselamatan ini berlaku untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, kita masuk ke ayat berikutnya, yaitu bagaimana sih caranya masuk ke dalam kerajaan Allah atau kita memiliki hidup kekal. Ya, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, ayat 16 ini menjadi poin bagi kita semua karena Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga dia rela mengaruniakan anak yang tunggal, dan Yesus Kristus datang untuk sebuah tujuan, yaitu menyelamatkan kita, mengampuni kita supaya kita selamat, kita tidak binasa. Nah, kasih Allah Bapa ini tentunya menjadi asal mula terjadinya sebuah pembaharuan yang dilakukan oleh Roh, dan ini menjadi pendamaian bagi kita dengan Dia. Nah, kita bisa melihat di ayat berikutnya, yaitu ayat 17, kita tentunya tahu sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi. Tujuannya bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan kita semua. Lalu kita bisa melihat di ayat yang terakhir, Yohanes 3 ayat 18 sampai ke 21, ini di akhir pembicaraannya kita bisa melihat bahwa Yesus berbicara tentang sebuah keadaan yang menyedihkan yang dialami oleh orang-orang yang tidak mau percaya kepadanya. Orang-orang yang nggak mau percaya kepadanya tetap berada di dalam hukuman maut. Nah, kita bisa melihat bahwa ya di sini terang itu sudah datang, tetapi manusia malah menyukai kegelapan daripada terang itu sendiri. Ya, kita bisa melihat di ayat yang ke-18. Ya, barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak dihukum, barang siapa tidak percaya kepadanya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam manusia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ya, orang-orang yang berdosa mereka lebih menyukai ya berbuat dosa ya daripada kebenaran Kristus. Lalu ayat yang ke-20 sampai ke-21 kita bisa melihat hal yang kontras antara orang percaya dan orang tidak percaya. Orang yang tidak percaya ya mereka akan membenci terang itu. Mereka tidak mau datang kepada terang itu supaya perbuatan atau kejahatan itu nggak tampak. Ya, perbuatan dosa, perbuatan gelap, ya sifatnya selalu ingin tersembunyi. Mereka menjauh dari terang itu supaya perbuatan jahat itu tidak tampak. Tetapi kita bisa melihat di ayat yang ke-21, bagaimana dengan orang percaya. Mereka melakukan yang benar dan datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan ada di dalam Allah. Hati yang benar berkenan kepada Allah akan datang kepada Allah. Nah, kita bisa melihat amanat agungnya apa. Yesus Kristus ini adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Percaya Yesus adalah dilahirkan dari Roh Allah dan menerima hidup kekal. Bagaimana dengan aplikasinya? Apakah saudara sudah percaya kepada Yesus sebagai juru selamat? Apakah saudara sudah dilahirkan kembali, dilahirkan dari Roh Allah? Apakah saya sudah menerima hidup kekal?
yaitu kerajaan Allah itu sendiri. Nah, sekian firman hari ini. Ya, terima kasih Kesia. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada pembaruan hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita percaya bahwa Roh Kudus bekerja bukan hanya secara pribadi, tetapi juga secara massal. Kita terus percaya bahwa Roh Kudus terus bekerja di antara kita, dan kita akan pujikan, bekerjalah ya Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, dan yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Dengan iman katakan, berjalan ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawakan-Mu, Kau yang aku perlu. Kesaksian yang akan disampaikan oleh Saudara Dani terus menggerakkan dia untuk melayani, untuk berdoa. Terus bagaimana Roh Kudus menggerakkan dia untuk melayani, untuk berdoa. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Sungguh sukacita ketika saya juga boleh ambil bagian di dalam doa pagi. Sebuah kesaksian dari saya pribadi diawali tadi dengan renungan yang dibawakan oleh Miss Kesia tentang lahir baru, mengingatkan kembali kepada saya tentang kapan saya lahir baru. Saya terlahir dari keluarga Kristen, jadi papa mama itu telah mengajarkan kepada kami anak-anaknya tentang Yesus Kristus, tentang siapa Allah Bapa, tentang karya-karya Roh Kudus. Akan tetapi ketika saya di SMA kelas 2 itu saya merasakan sesuatu yang berbeda, pemahaman yang berbeda tentang Tritunggal yang Maha Kudus ini. Saya merasakan sesuatu yang menggerakkan saya lebih lagi untuk hidup, apa sih hidup benar secara Kristiani itu. Saya terus mencari tahu, saya terus menantang diri, dan ketika kuliah karya Roh Kudus itu begitu luar biasa, memampukan saya untuk menjawab ya dengan segenap hati. Saya merasakan itu kuasa Roh Kudus besar sekali. Saya merasakan sukacita, dan satu hal yang saya ketahui semakin dalam bahwa ketika kita mau untuk mendengarkan Roh Kudus, ketika Roh Kudus itu berbisik di telinga kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, di situ ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sukacitanya itu bukan sukacita seperti yang dunia berikan kepada kita, tetapi sukacita yang tidak terkatakan, sukacita yang tiba-tiba saja membuat kita menangis, dan menangis sesuatu hal yang tidak bisa kita ceritakan, sesuatu yang tidak bisa kita deskripsikan, tetapi sukacita itu menyelubungi kita, menyelubungi seluruh tubuh kita, diri kita. Dan itu terus berlanjut ketika bekerja, ketika saya memutuskan untuk melakukan ini dan itu, ketika Roh Kudus hadir, ketika saya mendengarkan suara Roh Kudus, dan ketika saya mau menjalankan apa yang Roh Kudus bisikkan di telinga, itu mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Saya menjadi tahu bahwa ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus dan seseorang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, itu terdapat perbedaan.
ketika melakukan sebuah kebaikan, seringkali kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus ini memang harus perang secara rohani. Kita harus melawan kehendak-kehendak daging. Ketika kita malas gitu ya, malas untuk melakukan sebuah pelayanan, kita berperang, kita harus memerangi kemalasan itu. Kita harus mengatakan, aku bangkit Tuhan, aku mau jalan dengan Engkau. Ketika kita diliputi oleh ketakutan yang luar biasa untuk menyaksikan karya Kristus kepada orang lain, bahkan kepada orang yang menolak dia, rasanya takut sekali. Tetapi Roh Kudus itu yang menghibur kita, menguatkan kita. Kamu bisa memberi kesaksian tentang Kristus itu kepada orang yang kamu jumpai. Dan itu terjadi, keberanian itu menuntun kita. Dan saya yakin dan percaya kita semua yang ada di sini juga merasakan hal yang sama. Dan terus kita berjalan bersama Roh Kudus, maka bersama-sama dengan Roh Kudus kita akan melakukan banyak sekali perkara besar. Hidup kita menjadi berkat dan Kristus dimuliakan melalui kehidupan kita. Demikian yang dapat saya saksikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua di pagi hari ini. Biarlah kami semua boleh percaya Yesus anak Allah, anak manusia yang dari surga, yang mengasihi kami semuanya, supaya kami boleh dilahirkan baru, menerima Yesus, supaya memperoleh hidup kekal, kerajaan Allah. Dan saat ini biarlah Roh Kudus terus berkarya bagi orang-orang yang sudah percaya Yesus, terus memimpin, mengurapi dengan kuasanya, dan karunia-karunia Roh Kudus ada pada orang-orang yang percaya penuh dengan Roh Kudus. Tuhan menyertai, berkati semuanya, dan jadikan berkat bagi banyak orang. Tuhan lindungi kami semuanya, supaya kami tetap setia, melayani Tuhan, dan hidup sehat tanpa kesakitan. Kami mengucap syukur, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus.